Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Dia gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan. Demi Allah saya katakan, cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Itu rumus. Pernah dengar hadis ini sangat populer, viral, sangat viral. Ya, pernah dengar ada seorang yang tiga orang yang berjalan, kemudian ada hujan deras, terus berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar, di Al-Bukhari panjang sekali, masuk kan? Terus mereka mendorong, karena dulu belum ada fitness, belum ada macam-macam, ya tenaga gitu-gitu aja, ya didorong, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Maka bagaimana cara membebaskan dirinya? Maka rumus Nabi dengan bimbingan Allah di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35 dipakai. Tawassul namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan pakailah takwa itu untuk bertawassul kepada Allah. Pakai. Jadi cara bertawassul dengan yang terbaik itu takwa. Amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Bukan cuma yang mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar itu amal soleh. Makanya ada kalimat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar bil ma'ruf itu gampang, nahyu 'anil munkar itu yang susah. Susah. Karena berhadapan langsung dengan pelaku maksiat itu yang susah. Amar bil ma'ruf gampang, ngajak ke masjid adzan amar bil ma'ruf. Nahyu 'anil munkar susah. Ceramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak taubat tuh enggak mudah. Nahi munkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahi munkar. Ya, yang nahi mungkar dia pelaku riba, rentenir lagi. Harta dari ribanya cukup banyak, sampai mengutangi saudaranya. Saudara yang diutangi ini punya anak gadis, cantiknya luar biasa. Di Kembang Desa saat itu banyak orang mau, banyak ditolak. Qadarullah tiba-tiba utang bapaknya itu sudah menumpuk, dibayar susah, diancam. Tahu peluang, ketika tahu diancam, anaknya datang kepada pamannya ini. Dia katakan, paman tolong maafkan bapak. Memaafkan, kesempatan, karena naksir memang sama keponakannya ini. Ditolak terus. Aku maafkan dia, ya, dengan satu syarat. Kalau enggak, aku terus simpit dia. Aku masukkan dia ke penjara, macam-macam lah gitu. Anak namanya anak pada bapak sayang. Apa saja yang penting bapak dibebaskan. Malam ini kamu datang dengan saya, kamu gauli, saya gauli kamu. Di malam ini kamu tidur dengan saya hapuskan semua utang bapak kamu. Anak itu diam, hidup dengan ancaman, takut dia, tapi juga pikiran tidak panjang pada saat itu. Dia iakan pada saat itu dengan perasaan yang hancur. Malam harinya saat akan digauli, tiba-tiba anak itu berkata, paman, dengan suara yang sangat tulus, bersih, mengalir dari hatinya. Dia orang yang jarang menggunakan nama Allah untuk hal-hal tertentu kecuali yang sulit saja, maka nama itu akan menggetarkan jiwa siapapun ketika diperdengarkan. Seperti Nabi mengatakan sebuah kalimat, siapa yang menolongmu saat ini? Ketika pedang itu disampaikan, Muhammad, siapa yang menolong kamu? Allah. Hanya satu lafaz, Allah, jatuh pedang bergetar. Maka anak itu berkata, paman ittaqillah. Paman bertakwalah kepada Allah. Begitu diucapkan, boom, kayak tersambar petir. Ada sebuah getaran pada jiwa. Lalu dia berkata, dengan takutnya aku mendengar kalimat itu, ya Allah, takut kepadamu, aku tinggalkan gadis itu. Padahal seketika aku bisa menggaulinya. Karena mau aku tinggalkan. Ditinggalkan dia, bertobat orang ini, dan dimaafkan hutang saudaranya itu, dibebaskan. Dan dia bebas dari riba. Dia katakan, kalau ini memang menjadikan engkau ridha dengan amalanku ya Allah, maka aku mohon kepadamu, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong, menggelinding batunya. Ya, maka ketika ada getaran seperti ini, takut, ada perasaan takut, kemudian Anda ingin bertobat dan sebagainya, cepat ambil. Maka ketika Anda bertobat, seketika Anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa Anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang Anda sedang alami.